mahasiswa semester 4 dari Universitas Penyelenggara Pontianak, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan Malam atau PPAPK. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan yaitu makalah atau metode tentang riset usaha kopi, di mana saya adalah kelompok 1 yang terdiri dari Julian Soya, Ferry Ramadan, saya sendiri Misbahul Munir, Sustito Ustaman, dan Fadji Fahwaji. Baik, latar belakang dari usaha kopi ini yaitu di Indonesia banyak sekali bidang usaha yang bisa dicoba untuk meraih keuntungan yang besar. Salah satu usaha yang lumayan menjanjikan adalah usaha kuliner, yaitu usaha kuliner di Indonesia banyak sekali macamnya. Salah satunya yaitu minuman ringan. Di Pontianak ini banyak sekali para pebisnis yang berlomba untuk mengeluarkan produk minuman yang akhirnya memicu pebisnis baru untuk mencoba mendirikan usaha minuman. Dengan kreasinya dan menjadi alasan kenapa kami memilih meneliti usaha kopi, karena kreasi anak muda untuk bisnis ini beraneka ragam. Salah satunya kemarin kami menemui anak muda yang kreatif yang sudah menjalankan bisnisnya hampir 2 tahun. Baik, dari usaha ini kita masuk ke rumusan masalahnya, di mana yang pertama apa saja aset yang terdapat di dalam bisnis tersebut, dan yang kedua bagaimana kondisi keuangan dalam bisnis tersebut, dan yang ketiga bagaimana kekurangan dan kelebihan dari bisnis tersebut. Selanjutnya ada tujuan, di mana yang pertama tujuannya untuk mengetahui aset yang terdapat di dalam bisnis tersebut. Yang kedua untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangan dalam bisnis tersebut, dan yang terakhir untuk mengetahui apa saja kekurangan dan kelebihan pada bisnis tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk pada tahap aset tetap dan aset lancar. Yang pertama ada aset tetap, di mana aset tetap atau aktivitas tetap mengacu pada aset berwujud jangka panjang yang digunakan dalam operasi bisnis. Jenis aset ini memberikan keuntungan finansial jangka panjang, memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, dan diklasifikasikan sebagai properti, plant, dan equipment. Selanjutnya kita akan memasuki pada tahap estimasi. Baik, dari estimasi tersebut barang yang dibutuhkan yaitu ada gerobak, mesin cup, mesin kopi, neon box, kursi, meja, termos es, teko elektrik, toples, air galon, susu, biji kopi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada aset lancar, di mana aset lancar ialah jenis aset yang dimiliki oleh perusahaan yang mudah dicairkan dalam bentuk uang dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun. Baik, dari penelitian kami, dari 9 kopi tersebut, listrik yang digunakan yaitu per bulannya bisa mencapai 60.000, dan pada pengadaan barang yaitu bisa mencapai 1 juta. Pada sewa tempat per bulannya yaitu 600 ribuan, dan pada gaji karyawan yaitu 1.200.000. Baik, dari aset tetap dan aset lancar tersebut bisa dijumlahkan. Dari total aset tetapnya yaitu sejumlah Rp5.079.000, sedangkan pada aset lancarnya yaitu Rp34.320.000. Baik, kita masuk pada estimasi omset penjualan per tahun dari 9 kopi.
Estimasi merupakan sebuah metode untuk memperkirakan sesuatu. Dalam sebuah bisnis, estimasi digunakan untuk memperkirakan biaya yang akan diterima baik per bulan maupun per tahunnya. Dari 9 kopi tersebut, per harinya yaitu Rp250.000. Jika ditotalkan selama 1 tahun, totalnya bisa mencapai Rp90 juta. Baik, dalam perhitungan tersebut, estimasi penerimaan pada usaha 9 kopi ini selama 12 bulan atau 1 tahun, yaitu seperti yang saya bilang tadi, sebesar Rp90 juta. Hasil ini didapat dari pendapatan per hari, yaitu sebesar Rp250.000 selama 1 bulan, kurang lebih Rp7.500.000, dan di dalam setahun bisa mencapai Rp90 juta. Selanjutnya kita masuk pada analisa COF dan CIF, di mana pada COF-nya setelah kita hitung, yaitu dari pendapatan Rp5.079.000 ditambah Rp34.320.000, yaitu total keseluruhannya menjadi Rp39.399.000. Baik, selanjutnya kita masuk pada penyusutan, yaitu aset tetap dibagi usia proyek, yaitu aset tetapnya Rp5.079.000 dibagi 2 tahun, dan hasilnya yaitu Rp2.539.500. Selanjutnya kita masuk ke EBIT. EBIT adalah penerimaan sebelum pajak, yaitu dari 90 juta dikurang Rp34.320.000 dikurang Rp2.539.500. Jadi total keseluruhan EBIT-nya yaitu Rp53.140.500. Selanjutnya pada pajak penghasilan, pajak 5% dikali pajak penghasilan, yaitu 5% dikali Rp53.140.500, yaitu hasilnya Rp2.657.500. Selanjutnya kita masuk pada CIF, di mana EAT ditambah penyusutan, yaitu Rp50.483.475 ditambah Rp2.539.500, yaitu jumlahnya atau totalnya yaitu pada CIF-nya sebesar Rp50.022,975. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, jumlah arus kas keluar yaitu sebesar Rp39.399.000, dan jumlah arus kas masuk yaitu sebesar Rp53.022,975. Jadi dalam hal ini berarti usaha minuman 9 kopi ini mendapatkan keuntungan karena total aliran kas masuk lebih besar daripada aliran kas keluar. Baik, kita masuk pada NPV atau Net Present Value, di mana Net Present Value ini atau NPV merupakan selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon dengan menggunakan Social Opportunity
kapital sebagai diskon faktor. Atau dengan kata lain, merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskonkan pada saat ini. Tahun pertama cash flow-nya yaitu sebesar 53 juta titik 022 titik 975 dan seterusnya. Jadi dari total 5 tahun tersebut, yaitu bisa total MVP-nya bisa sebesar 21.315.236 rupiah. Jadi total investasinya yaitu sebesar 39.399.000 rupiah. Total MVP-nya keseluruhannya yaitu 119.139.6995 rupiah. Jadi berdasarkan metode MVP atau net present value, maka dapat dinilai yang positif sebesar 119.139.695 rupiah. Selanjutnya kita masuk pada IRR, yaitu Internal Rate of Return, di mana Internal Rate of Return ini adalah indikator tingkat efisiensi dari sebuah investasi. IRR juga dikenal sebagai metode untuk menghitung tingkat bunga suatu investasi dan menyamakannya dengan nilai investasi saat ini, di mana saat ini berdasarkan perhitungan kas bersih pada 9 kopi yang di masa yang akan mendatang, yaitu yang pertama tingkat suku bunga, yang kedua tingkat suku bunga kedua, yang ketiga ada MVP 1, dan yang keempat ada MVP 2. Jadi kriteria penilaian IRR ini adalah jika IRR lebih dari suku bunga yang telah ditetapkan, maka investasi yang diterima. Jika IRR lebih dari suku bunga yang telah ditetapkan, maka investasi ditolak. Selanjutnya ada payback, di mana payback ini adalah periode suatu jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal dana usaha yang sudah diberikan oleh para investor. Dalam bahasa Indonesia yaitu payback period. Dalam dunia bisnis lebih sering disebut dengan periode pengembalian modal. Setelah kita rincikan paybacknya pada sinar kopi ini, yaitu ada listrik, pengadaan barang, sewa tempat, dan gaji karyawan dengan total semuanya yaitu Rp2.860.000. Jadi asumsi omset per bulannya 250 dikali 30 hari yaitu 7.500.000. Kepergian waktu balik modalnya yaitu 39.399.000 dibagi 4.640.000. Jadi berdasarkan perhitungan payback period dapat disimpulkan yaitu pada 9 kopi akan kembali dalam jangka waktu 8,4 bulan, karena payback pada periode lebih cepat pada 9 kopi yaitu nilai konsumsinya, maka investasi tersebut layak dan dapat dikembangkan pada 9 kopi ini. Dari analisis kelompok kami pada usaha 9 kopi, di mana kelebihan usaha tersebut ini ada berbagai varian rasa yang pertama, dan yang kedua tempat usahanya yang sangat strategis,
Dan yang ketiga, harganya yang sesuai dan penjualnya juga baik dan ramah, memberikan kesan yang baik untuk konsumen. Yang kedua, di mana ada kelebihan, pastinya ada kekurangan. Yaitu kekurangan usaha ini, yaitu tempat usahanya terbilang kecil, di mana hanya ada 4 meja dan 12 kursi saja, dan beresiko kehujanan karena tempatnya yang outdoor atau di lapangan. Baik, yang terakhir, pada kesimpulan penelitian kami pada Sembilan Kopi bisa disimpulkan dari berdasarkan hasil pengumpulan data dan pembahasan yang telah dilakukan, kelompok kami menyimpulkan bahwa Sembilan Kopi dapat memberikan keuntungan dan layak dikembangkan. Rencana pengembangan investasi pada Sembilan Kopi ini akan dilakukan, dikaji dengan 3 metode kelayakan investasi, di mana dengan hasilnya yaitu yang pertama, metode NPV atau net present value, didapatkan nilai yang positif yaitu sebesar 119.139.695 rupiah. Yang kedua, ada metode IRR yaitu internal rate of return, yang diperoleh dari tingkat bunga sebesar 63,3%. Baik, yang ketiga yaitu metode payback, di mana periode ini menunjukkan bahwa waktu yang diperlukan untuk menutupi investasi yaitu sebesar Rp39.399.000 adalah 8,491 bulan. Jadi berdasarkan hasil penilaian dengan 3 metode ini, penilaiannya yaitu kelayakan investasi memberikan hasil yang positif bagi perkembangan investasi pada Sembilan Kopi. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan dari hasil metode riset usaha pada Sembilan Kopi. Kurangnya mohon dimaafkan. Tetap menjaga 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan